Nah, Sobat Sindo, jika kemarin kita tidur nyenyak karena suara hujan yang membawa kita tidur nyaman karena suara hujan dan cuaca yang dingin, ketika bangun, keluar rumah, melihat genangan air di mana-mana. Nah, itulah yang dirasakan sebagian warga di Jakarta, karena tadi berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa beberapa genangan air terjadi di Jakarta karena curah hujan. Nah, bagi masyarakat Jakarta juga, Sobat Sindo, kita ketahui bahwa banjir ini bukan hanya sekedar bencana saat ini, tapi langganan tetap yang memang tahu alamat karena lokasinya di situ-situ saja. Nah, saat ini kita sudah bersama Mas Teguh. Halo, Di. Mas Teguh juga pekerja yang tadi berangkat dari rumah ke Jakarta. Berat banget ya. Memang perpaduan antara Senin pagi hujan deras itu memang luar biasa, Di. Ya. Jadi hujan tuh tadi pagi itu mulai dari subuh ya. Subuh. Bahkan saya malam kemarin, Mas. Malam kemarin ya. Kalau kebetulan ini kan gue sebenarnya tinggalnya kan di Depok ya. Di Depok itu hujannya sebenarnya dari semalam juga hujan. Semalam itu juga hujan, tapi mulai deras lagi itu subuh. Oke. Nah, jadi setelah sholat subuh itu hujannya deras lagi. Dan itu deras banget. Dan itu tadi pagi itu udah perkiraan gini. Ini kalau nggak berangkat pagi-pagi banget, pasti di posisi jam-jam sekolah. Nah, ini perpaduannya tuh ya. Senin pagi hujan deras, terus ketemu sama anak-anak nih mulai selesai liburan kan. Dan ini udah mulai masuk lagi sekolah. Jadi posisinya Senin pagi hujan deras, anak-anak udah masuk sekolah. Udah itu macetnya ampun-ampunan. Dan kebetulan tadi juga ada liputannya bahwa salah satu wilayah di Depok itu beneran crowded banget, macetnya ampun-ampunan, dan ternyata bukan hanya di Depok. Bukan hanya di Depok. Jakarta ternyata juga nggak kalah parahnya gitu ya. Nah, kita ada beberapa ada visual-visual yang kami kumpulkan ya mengenai banjir di Jakarta. Salah satunya ada di Warung Buncit. Teman-teman coba minta tolong di play ya. Daerah Mampang. Hujan masih. Berkurang ya. Dan ada lagi VT lagi, teman-teman. Ini selain kawasan selatan itu yang parah. Buncit, ada juga Pondok Karya juga banjir tuh. Pondok Karya ini memang daerah di Jakarta yang memang merupakan cekungan. Jadi kalau lagi hujan deras kayak gini nih kondisinya. Alirannya cukup deras loh, Mas. Ini lagi hujan deras, intensitas tinggi, udah gitu lama banjirnya ya kan. Nah, ini daerah Pondok Karya ini akan lebih parah lagi kalau ketambahan banjir kiriman, karena di situ ada kali Krukut ya, kali kecil gitu. Kali kecil itu kalau daerah hulu, daerah Bogor itu lagi hujan deras, ini udah pasti daerah sini pasti akan banjir. Dan dulu saya pernah liputan di sini di daerah Pondok Karya ini. Ini orang masih bisa jalan ya, Ini anak-anak sekolah gitu kan. Anak-anak sekolah diantar pakai perahu karet. Dan ini daerah sini ini selalu kalau misalnya lagi hujan deras, ada tim dari tim gabungan ini, tim dari kepolisian, dari BPBD ya Jakarta, itu pasti ada standby di situ. Karena ini kalau lagi ada banjir, ada kiriman terus sungai Krukut ini meluap, ini tingginya air tuh bisa sampai sepager merah tadi tuh. Bisa sampai sedada orang dewasa lebih tuh, bisa. Hampir 1 meter lah ya. Lebih bisa lebih di sini. Ini Pondok Karya ini memang lumayan langganan banjir ya. Berarti Mas setuju nggak dengan statement saya di bawah tadi bahwa banjir ini sudah tahu alamat, sudah tahu alamat. Lokasinya di situ aja. Sepakat. Apalagi daerah kawasan ini ya,
daerah aliran sungai ya, Ciliwung, Krukut, Jakarta itu kan sebagai kota yang dialiri Tanya sedikit nih soal berapa kali ya, belasan kali, dan ketinggiannya berapa senti, Pak? kali-kali ini kalau wilayah hulu lagi banjir, lagi hujan deras, Bang, ditambah Jakarta hujan juga, nah ini parahnya ampun-ampunan. Udah pasti akan banjir di mana-mana. Nah, yang menarik ini banjir kali ini meskipun merata ya, tapi kayaknya tidak seramai zaman 2017 ke 2022. Rame maksudnya rame dalam pembahasan gitu ya. Begitu banjir langsung di timeline sosmed itu pasti rame banget tuh antara 2017 ke 2022. Mungkin teman-teman Sobat Cindo yang tahu-tahu aja nih, di 2017 sampai 2022 tuh kalau lagi banjir atau lagi ada genangan dikit pasti ramenya ampun-ampunan. Ini kira-kira kenapa? Kenapa, Mas? Lu bisa nebak nggak? Kenapa? Bisa nebak nggak? Kaitannya sama politik. Jadi banjir ini di ibu kota kalau sudah dibawa sampai ke politik, ya pasti akan rame, pasti akan justru tambah memperkeruh masalah ya menurut saya. Jadi menjadi satu isu yang Iya, dipakai dan buat sekarang kebetulan setelah 2022 itu banjir juga nggak hilang sebenarnya dari ibu kota, ya kan? Dari Jakarta itu banjir juga nggak hilang, tapi pembahasan di timeline sosmed itu nggak seramai di 2017 ke 2022 ketika Gubernur Anies menjabat ketika itu ketika banjir udah pasti jadi gorengan. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak begitu ramai di sosmed, tapi mudah-mudahan bukan berarti menjadikan banjir ini bukan lagi sebagai PR. Memang nyatanya kan masih jadi PR ya, di ibu kota, di wilayah tertentu, ketika hujan deras intensitas tinggi masih ada genangan gitu. Ya, Mas, untuk informasi juga tadi kita cari-cari bahwa untuk hari ini terdapat 28 RT dan 28 RT ya. dan 46 ruas jalan yang tergenang banjir hari ini. Kalau kita lihat itu jumlah yang banyak, pasti banyak pekerja yang sulit ke kantor. Kemacetan di mana-mana, Transjakarta tidak bisa beroperasi beberapa. Ada ya? Ada bis yang kejebak juga ya? Iya, tadi kita lihat Ada VT-nya nggak di kita? Coba cek. Teman-teman, ada VT yang Transjakarta kejebak banjir ya, bis terjebak banjir, coba cek. Kita ada juga. Ini kawasan Mangga 2 ya ini ya, Mangga Besar. Nah itu. Ini memang Transjakarta. Ya, Transjakarta ya. Ini di kawasan Mangga 2 ya. Mangga 2. Memang ini salah satu titik juga di Mangga 2 ini. Ketika lagi hujan deras di ibu kota, apalagi ketambahan ini ya, ini kan daerah udah sangat rendah nih, daerah sini nih. Jadi ketika hujan deras agak lama nih, intensitas tinggi, ya udah airnya nggak kemana-mana tuh, lama itu surutnya ntar. Nah kalau dulu dibikin yang namanya itu ya resapan ya, sumur resapan zaman Anies itu, memang itu sebenarnya harus diakui sumur resapan zaman Anies itu harus diakui kalau dia mempercepat penyusutan air ketika terjadi hujan deras dan terjadi genangan seperti ini. Jadi waktu itu memang ada pemberitaan juga bahwa yang tadinya itu genangan air itu susut antara jam-jaman gitu, sekarang kurang dari sejam udah susut kayak gitu. Nah, Mas, BMKG sebelumnya sudah memberikan memberikan informasi sebelumnya kalau untuk waspada ini dari tanggal 12 Januari hingga 18. 12 sampai 18 ya. Januari. Berarti ini memang lagi masuk ya? Berarti Lagi masuk. Hari pertama hari ini. Ini hari pertama. Intensitas hujan tinggi di DKI Jakarta atau di Jabodetabek? Di Jabodetabek. Kalau Jabodetabek berarti masyarakat harus lebih waspada lagi nih ya, berarti ya. Tapi dengan kita melihat kayak sarana dan prasarana belum siap, terus
banyak masyarakat yang terpaksa batal berangkat kerja hari ini. Berarti menurut Mas, apakah kita bobol mempersiapkan diri? Sebenarnya bobol nggak bobol sih ya, cuman kalau dilihat dari intensitas hujan memang ya kita harus akui bahwa hujan semalam dari kemarin semalam ya kan, terus tadi pagi memang hujan deras ya di beberapa titik Jabodetabek ini memang harus diakui memang hujannya deras. Mungkin kalau di BMKG kan ketahuan ya intensitasnya berapa gitu, berapa mililiter per detik gitu kan. Nah, dalam posisi itu memang drainase di ibu kota emang harus diakui juga bahwa drainase di ibu kota belum mencukupi untuk belum mampu untuk langsung mengalirkan air ke tanah ya. Jadi memang mau nggak mau ada genangan, itu udah terjadi, dan memang itu dari sejak gubernur sebelumnya juga seperti itu gitu. Bahkan makanya waktu zaman 2017 ke 2022 itu sempat dibangun yang namanya resapan air itu, sumur resapan itu sebenarnya harus diakui itu berfungsi gitu loh. Harus diakui berfungsi di beberapa titik, itu juga berfungsi dengan baik di kampung-kampung. Pernah ada liputan, saya ingat banget di salah satu wilayah di Jakarta Timur, di Cipinang Muara kalau nggak salah ya, Cipinang Muara itu salah satu kampung di sana itu dibikin sumur resapan. Sumur resapan itu kurang lebih diameternya sekitar 80 sampai 1 meter diameter, dengan kedalamannya itu rata-rata 1 sampai 1,5. Nah, itu harus diakui bahwa itu membantu meresapkan air ke tanah itu dengan lebih cepat ketika terjadi genangan. Nah, harusnya kalau misalnya political will-nya pemerintahan provinsi itu sama gitu kan, bahwa mempercepat surutnya genangan jika terjadi banjir atau apa gitu ya. Nah, itu harusnya program yang berhasil itu diteruskan meskipun gubernur yang terpilih berikutnya itu bukan dari kubu yang sama dengan yang sebelumnya. Harusnya ini kalau political will-nya sama, membebaskan Jakarta dari genangan ataupun banjir, itu ya program-program yang bagus untuk penanggulangan banjir itu harus segera harus dilanjutkan, mau nggak mau seperti itu. Mas, mungkin ada yang mencari-cari kemana pemerintah saat ini. Nah, tadi saya sudah cari-cari, Pak Pramono Anung sudah mengasih statement kalau penanganan banjir di Jakarta tidak bisa sporadis atau tidak bisa, harus secara matang dan terencana. Ya, Melihat terus ini yang terjadi berulang-ulang, apakah harus terus dimatangkan lagi? Harus matang dan terencana gitu ya. Nah, ya harusnya nih Pemprov sekarang kan sebenarnya Pak Pramono juga kemarin juga sempat mengatakan bahwa akan melanjutkan program yang bagus, akan melanjutkan kerja-kerja yang sudah terbukti berfungsi gitu kan ya. Mudah-mudahan itu akan jadi pertimbangan juga gitu loh, bahwa yang namanya resapan kemarin itu, sumur resapan yang kemarin itu tanpa ada kepentingan politik harus diakui itu berfungsi. Jadi menurut saya harusnya itu dilanjutin kalau itu memang berfungsi dengan baik. Toh sebenarnya fungsi atau enggaknya itu kan bisa diukur sama mereka yang punya yang punya kewenangan untuk mengukur itu gitu ya. Oh, ini di titik ini dulu berapa ketika terjadi banjir, sebelum ada sumur resapan berapa lama tuh surutnya air gitu kan. Nah, setelah ada sumur resapan berapa lama surutnya air, ada perkembangan nggak, ada kemajuan lebih bagus nggak gitu kan. Kalau misalnya memang ada, ya pertahankan gitu loh, pertahankan atau mungkin lebih baik lagi gitu kan, mungkin dibikin sumur resapannya yang lebih bagus atau apa. Nah, jangan menilai